Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa sanna bi sunnatihi wa jahada bi jihadihi ila yaumil qiyamah. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin Bapak dan Ibu-ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hidayahnya, taufik dan inayahnya kita bisa menjalankan salah satu kewajiban di antara kewajiban-kewajiban yang lain, yakninya kita bisa hadir di rumah Allah ini untuk menjalankan sholat subuh berjamaah, dan setelah itu kita beriktikaf sejenak menunggu waktu syuruk dengan sedikit kajian dan kelanjutan dari minggu yang lalu. Ini episode terakhir dari saya terkait dengan masalah sabar ya, akhlak, yaitu akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah sebelumnya kita sudah membahas syukur ya, terus kemudian sabar dan juga husnudzon pertama kali dulu ya, husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Minggu yang lalu saya sudah sampaikan ada 3 cara setan untuk mencoba menjatuhkan atau menggagalkan kita dalam upaya bersabar untuk tidak maksiat kepada Allah SWT sudah. Terus kemudian kenapa Allah SWT menguji kita ya, itu minggu yang lalu. Jadi kita sudah masuk di sabar terhadap musibah atau bala dari Allah SWT. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan bahwa untuk orang-orang yang bersabar itu Allah menyediakan berbagai macam pahala ya, pahala yang berlipat-lipat, bahkan satu-satunya amalan yang pahalanya itu tidak bisa disebutkan, mungkin karena ini rahasia dari Allah SWT dan juga karena besarnya, itu adalah sabar ya. Dalam satu ayat Allah SWT mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab ya, orang-orang yang sabar itu mereka akan mendapatkan pahalanya, ganjarannya itu tanpa pakai hisab lagi, nggak pakai hitung-hitungan ya. Dan kenapa puasa itu pahalanya termasuk rahasia Allah SWT. Semua ibadah itu milik hamba, milik ya hamba. Pahalanya sudah jelas kata Allah SWT. Satu amal kebaikan dari 10, 100, 700 ya, itu sudah ada hitung-hitungannya, ada kelipatannya, kecuali puasa. Fa innahu li, karena puasa itu milikku, wa ana ajzi bihi, dan saya yang akan memberikan balasan. Tidak disebutkan karena puasa itu intinya juga kesabaran ya. Dikatakan dalam hadis bahwa was-saumu as-sabr, puasa itu intinya adalah sabar ya. Dan orang-orang yang sabar itu
balasannya tanpa hisab. Ini salah satu keutamaan kesabaran itu. Ya. Para ulama mencoba menghitung ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran tentang sabar itu ternyata memang banyak sekali. Ya, setidaknya ada 70 dari perintah, pujian, ya. Kemudian juga menyebut bahwa itu adalah sifat orang-orang yang Allah cintai, sifat para nabi, ya. Sifat mereka-mereka yang Allah akan berikan surganya. Ya, ada 70. Pernah saya katakan bahwa tidak ada satupun akhlak ataupun amal besar yang lainnya yang jumlah perintahnya itu sama seperti sabar ini. Banyak sekali. Ya. Syukur saja yang kalau kita detailkan dia tidak banyak ayat tentang syukur. Ya mungkin ini terkait dengan realita bahwa kenyataannya manusia memang harus banyak bersabar. Ya, karena segala sesuatu pada akhirnya mengharuskan kita untuk bersabar. Yang pertama, kemarin sudah saya singgung bahwa sabar ini mendapatkan langsung 3 bisyarat, 3 berita gembira dari Allah SWT. Ayatnya ini sudah sering kita dengar, apalagi kalau kita sedang takziah gitu ya, takziah bersama dari masjid, biasanya ayat yang pertama yang dibacakan itu ayat-ayat ini. Itu ayat tentang kesabaran. Ya, karena membaca ayat juga harus tepat Bapak dan Ibu ya, jangan sampai nanti pas pergi menikah, umpamanya kan ada pernikahan, disuruh baca ayat Al-Quran yang dibacakan salah. Dia membaca ayat at-talaqu marratan. Nah, ini kan kurang pas juga ya. Talak itu 2 kali. Yang ketiga itu nanti sudah nggak boleh rujuk lagi gitu kan. Itu kurang tepat. Demikian juga ketika takziah. Jangan sampai salah-salah baca. Meskipun Al-Quran itu sama semuanya baik ya. Pas pergi takziah kita baca khudhuhu wa ghulluh. Ambillah dia dan belenggulah dia, gitu ya, nggak boleh. Jadi memang ayat Al-Quran itu ada momen dan ada juga ketepatannya di mana ayat ini dibaca. Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim sholawatun mir rabbihim. Ini yang pertama. Ya, wa rahmah. Yang kedua, wa ulaika humul muhtadun. Ini langsung 3. Bahwa musibah, bala itu ujian yang wajib bagi Allah untuk memberikannya kepada kita. Karena dari situlah Allah SWT akan mengetahui kadar keimanan dan kadar cinta kita kepadanya. Dari situ juga Allah bisa meningkatkan kualitas orang-orang tertentu. Ya, kemarin ada orang yang memang sudah Allah tentukan dia akan menjadi orang yang Allah cintai, orang yang mulia, tapi ternyata amalnya tidak cukup. Amalnya segitu-gitu aja. Allah berikan ujian dia supaya bisa otomatis naik. Ya. Maka Allah katakan walanabluwannakum. Ini ayat yang taukidnya itu berlipat-lipat. Pertama pakai lamut taukid, yang kedua pakai nunut taukid. Walanabluwannakum. Sungguh kami akan benar-benar gitu kalau bahasa kita ya. Memberikan ujian kepada kalian, ya, memberikan bala, musibah atau sesuatu yang tidak disukai, berupa bisyai'im minal khauf, ya, dari sebagian rasa takut kehilangan orang yang kita cintai,
takut kehilangan harta, takut kehilangan nyawa kita sendiri, ya. Al-khauf, dengan adanya ya musibah, dengan adanya, kalau dulu taun ya, ini semacam pandemi juga yang ternyata ini setiap periode itu selalu saja ada ya, dan kita sekarang masih dalam situasi itu. Ini salah satu, ya oke lah, penyebabnya kita macam-macam ya. Ada yang memang rata-rata semuanya karena ulah manusia, ya, karena ulah manusia juga. Tapi yang jelas ketika itu terjadi, itu pasti Allah SWT memang sudah mengizinkannya untuk terjadi. Ini ada rasa takut, al-khauf wal-ju', kelaparan. Karena musim paceklik yang berkepanjangan, gagalnya pertanian dan segala macam. Wa naqsim minal amwal, ya, berkurangnya harta karena dicuri, karena kebakaran, karena musibah yang lain, ya, kehilangan. Wal anfus, berkurangnya nyawa karena kematian. Ya, wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarah, berkurangnya buah-buahan. Wa basyiris sabirin, kuncinya satu saja, berilah kabar gembira bagi mereka-mereka yang bersabar. Akhirnya hamba-hamba Allah memang harus bersabar. Orang-orang yang bersabar ini yaitu mereka-mereka yang ketika mendapatkan musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata-kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini punya dua sisi yang sangat-sangat vital dalam kehidupan keislaman kita. Ini kunci dari akidah Islamiyah. Inna lillah ini pengakuan kita tentang hakikat kepemilikan. Dan ini harus kita fahami benar bahwa segala sesuatu di muka bumi, di langit, atau di alam semesta manapun, itu semuanya milik Allah. Dan itu harus kita yakini. Kita semuanya hadir dari tidak ada, ya. Orang tua kita juga begitu, sama kan? Kakek, nenek moyang kita semuanya juga seperti itu. Maka mustahil mereka yang memiliki bumi ini, ya, karena mereka waktu terlahir semuanya tidak memiliki apa-apa, tidak punya kemampuan apa-apa, tidak bisa berpikir, tidak bisa berbuat. Tapi mereka sudah mendapatkan anugerah alam semesta yang ada di sekeliling, dengan segala fasilitas. Ada laut, ada sungai, ada udara, ada pepohonan, ya, yang kemudian dimanfaatkan untuk hidup. Tapi sekali lagi ini asli, bukan milik pribadi, tapi ini adalah pemberian dari Sang Maha Empunya, yaitu yang punya hak untuk mengatur bentuk, jenis, warna dan lain-lainnya. Kenapa cabai warnanya merah? Nah, itulah pemilik cabai yang menentukan warnanya. Kenapa? Ya, memang cabai ada juga yang nggak merah ya, kalau masih muda. Ya, kenapa buah tertentu warnanya A? Ya, kenapa orang Indonesia kok kulitnya cenderung sawo matang? Ya, kalau tidak sawo busuk. Sawo matang. Sementara orang Eropa kok putih, orang Afrika hitam-hitam. Ya. Sehitam-hitamnya orang Indonesia ini kalau pergi ke Afrika sana nggak ada apa-apanya, masih jauh. Saya, ya, dosen-dosen saya banyak orang kulit hitam ya, orang Sudan. Padahal orang Sudan itu di Afrika masih tergolong masih agak cerah dikit. Tapi ya dibanding orang Indonesia masih jauh lebih hitam. Saya pernah berkawan dengan orang dari Burkina Faso. Burkina Faso itu satu negara kecil di Afrika. Banyak negara-negara sana tuh nggak kita kenal sebenarnya. Negara kecil-kecil. Itu ya kalau ada blackboard gitu ya, blackboard apa tuh namanya, papan tulis itu yang hitam itu,
mungkin bisa lebih mantap lagi hitamnya. Saking hitamnya itu kalau kita perhatikan itu, dia tampil agak kehijau-hijauan, jadi seperti batu akik gitu ya. Memang yang benar-benar hitam, tapi mereka bangga dengan kehitamannya. Kadang-kadang mereka mengejek kulit-kulit kita ini lemah nih, kulit yang lemah nih, yang lambang kekuatan. Ini semuanya takdir Allah. Ya, kenapa kita seperti ini? Dan sekali lagi, dialah mempunyai segala sesuatu yang berhak menentukan. Dia menentukan usia kita. Kenapa kita lahir laki-laki? Kenapa kita lahir perempuan? Kenapa kita lahir di negeri yang namanya Indonesia ini? Kenapa dan kenapa yang lainnya? Dia yang punya hak karena dia pemilik kita. Ya, maka kalau yang namanya pemilik itu dia punya kuasa untuk menentukan hak miliknya mau diapakan. Ya. Diberi kekurangan sedikit. Ya, ada yang punya cacat tertentu, itu hak dia. Ya. Ada yang diberikan kelebihan tertentu, setiap kita punya kelebihan dan kelebihan itu berbeda-beda. Itu hak kuasanya. Tapi kita semuanya diberi standar sama, yaitu urusan kesiapan hati kita untuk dua hal, untuk menerima kebaikan atau menerima keburukan. Ini standar semuanya. Bapak Ibu, orang cerdas ya standarnya menerima kebenaran berbeda dengan orang yang untuk untuk cara menerimanya. Tapi tetap masing-masing punya cara dan punya kapasitas untuk menerima kebenaran atau menolak. Orang-orang yang cerdas perlu hal-hal rumit, rumus-rumus yang agak dalam untuk bisa menerima kebenaran. Tapi kadang-kadang orang-orang kampung hal-hal sederhana saja sudah cukup. Ya. Tapi sekali lagi ini semuanya kuasa Allah SWT. Setiap kita punya kemampuan untuk sampai pada kebenaran itu. Maka setiap kita punya hak untuk diuji. Ya, diuji dalam keimanan ketakwaan kita. Punya Allah SWT berhak untuk menguji kita gitu ya. Ada satu kisah yang sangat berharga saya ingin sampaikan dalam kesempatan kali ini. Kisah seorang sahabat ketika dapat musibah dan bagaimana konsep kepemilikan ini benar-benar duduk dalam hati. Sahabat tersebut adalah seorang wanita bernama Ummu Sulaim. Dia punya suami namanya Abu Tolha. Ya. Ini kok istrinya Ummu Sulaim, suaminya kok Abu Tolha. Ini kan seharusnya kan kalau Ummu Sulaim bapaknya Abu Sulaim juga gitu ya. Tapi ini kadang-kadang orang memang berbeda. Istri inginnya kunyahnya itu ke anak perempuannya, suami ke anak laki-lakinya. Itu di dalam Islam boleh-boleh saja. Ya, hal seperti itu mungkin saja. Saya juga kurang mendalami, mungkin ini orang dulu sama-sama sudah menikah sebelumnya, bisa jadi ya kan, dua sahabat ini. Tapi kemudian karena Islam, ini maharnya Abu Tolha ini masuk Islam. Mahar untuk menikahi Ummu Sulaim itu adalah masuk Islam. Karena Ummu Sulaim sudah masuk Islam duluan, ya. Abu Tolha belakangan. Dia mau menikahi Ummu Sulaim, katanya boleh asal kamu masuk Islam dulu. Ya, jadi maharnya apa? Masuk Islam. Ya, Ummu Sulaim punya anak yang waktu itu sedang sakit. Ketika dalam kondisi sakit seperti itu, suaminya ini sudah masuk jadwal harus pergi keluar daerah. Ya, entah dalam jihad atau dalam perdagangan yang memang itu musiman. Ya, kalau mereka tertinggal dari satu musim ini berarti ya satu musim berikutnya dia akan kesulitan. Ya, kenapa? Karena orang Arab itu musim perdagangannya itu cuma 2 musim. Ya. Satu musim nanti mereka pergi ke arah Yaman, satu musim lagi pergi ke arah Syam. Itu saja. Jadi mereka berdagang dan hasil dagangnya itulah yang akan dipakai untuk hidup
di antara dua musim tadi. Jadi mereka tidak banyak untuk melakukan perdagangan setiap hari gitu, nggak seperti itu. Ini dagang-dagang besar. Abu Talha harus keluar, anaknya sedang sakit. Kalau suaminya pergi, ini anak hanya dirawat oleh sang ibu saja. Tapi Ummu Sulaim dengan mantap dia mengatakan, pergilah, biar anak ini saya yang merawatnya. Insya Allah hanya kebaikan yang akan menimpa anak ini. Ya. Maka Abu Talha pun mantap pergi. Ummu Sulaim mencoba untuk merawat anak ini dari waktu ke waktu, diberikan pengobatan yang cukup. Singkat cerita, ketika sang suami sudah hampir waktunya datang, ternyata sakit anak ini malah semakin parah. Dan akhirnya anak ini meninggal di saat suami sudah waktunya datang. Jadi anak meninggal pas suami mau datang dari perjalanan jauhnya. Apa yang dilakukan oleh Ummu Sulaim? Dia langsung menyelesaikan urusan anak ini. Dia mandikan, dia kafani, dan dia rawat. Ya, dia simpan anak ini, disemayamkan dulu di kamar khusus bagian belakang. Sementara dia sendiri, dia berdandan untuk menyambut kedatangan suami. Suami datang dari tempat jauh, harus dia sambut ya, dengan sambutan seorang istri yang merindukan seorang suami. Maka dia pun berdandan secantik mungkin ya. Jadi seorang muslimah ketika menyambut kedatangan suami, dia berdandan, bukan ketika mau ketemu abang-abang sayur aja berdandannya ya. Dia berdandan, suami datang, maka dia sambut dengan sambutan mesra. Semua sudah dia siapkan ya, bahkan ya, dia pun karena ini suami istri ya, seperti biasa setelah jauh lama tidak bertemu, maka dia pun melakukan hubungan suami istri dan segala macam. Setelah semuanya selesai, baru dia berbicara. Ya, suami sudah senang, ya, kerinduannya sudah terobati, begitu. Dia baru berbicara. Apa yang dia sampaikan? Wahai suami, saya ingin bertanya kepadamu, tolong jawab sejujurnya. Ya pastilah, saya tidak pernah berbohong, kata Abu. Kalau suatu hari ada orang menitipkan barang di rumah kita, dan barang itu begitu berharga bagi kita, begitu bermanfaat bagi kita, kita pun senang dengan barang itu. Kita berharap barang itu selamanya ada di rumah kita. Tapi ternyata di saat kita sedang senang seperti itu, pemilik barang itu datang menjemput. Kira-kira sikap kita gimana? Kata suaminya, Anda ini gimana, wahai istri? Itu barang kan bukan barang milik kita. Ini barang titipan orang. Gak ada alasan apa-apa. Ketika pemiliknya datang, harus kita serahkan. Apakah kita menyerahkannya dengan ikhlas hati? Ya harus ikhlas. Itu bukan milik kita. Ini kata suami. Maka istrinya pun baru masuk. Wahai suami, kita ini kan milik Allah. Iya, saya milik Allah, Anda juga milik Allah. Harta benda kita ini milik Allah. Iya. Anak kita juga milik Allah. Iya. Ternyata yang punya anak kita telah melimpah. Maka terdiamlah Abu Talha. Dia sedih pasti, tapi dia sudah dikasih mukaddimah seperti itu, dan dia sendiri yang membuat pernyataan. Ya harus kita serahkan dengan ikhlas hati. Gimana sih kamu ini kan? Kira-kira gimana? Nggak mungkin dia marah-marah lagi kan? Nggak mungkin dia kecewa lagi. Tapi dia tetap ya melapor juga kepada Rasulullah tentang sikapnya Ummu Sulaim yang seperti itu. Tapi Rasulullah ternyata memuji sikap Ummu Sulaim itu. Ya. Dan Rasulullah berdoa, semoga Allah menggantikan dengan yang lebih baik lagi. Karena Rasulullah kan dapat cerita juga bahwa pulang itu langsung disambut dengan segala macam. Rasulullah mendoakan dari apa yang dia lakukan itu semoga mendapatkan ganti yang lebih baik. Dan ternyata ya,
memang dari situlah ya dia mendapatkan seorang anak, yang anaknya itu kelak menjadi salah satu ulama besar dalam sejarah Islam, ya, ulama yang sahabat gitu ya. Saya lupa namanya, entah dia Anas atau siapa, tapi bukan Anas bin Malik ya. Ada satu lagi Anas. Abu Tolha ini juga punya nama, nggak Abu Tolha. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa dari Ibu, begitulah seorang muslimah. Ketika dia mendapatkan musibah, maka yang dia pikirkan adalah ya musibah ini memang harus terjadi. Dia sudah berusaha maksimal dan ternyata tidak berhasil menyembuhkan. Berarti Allah punya kehendak yang lain. Ini milik Allah, Allah mengambil, harus diserahkan. Dan dia pun berusaha untuk menenangkan yang lain, bukan malah menjadi problem bagi yang lain. Ya, ini konsep kepemilikan yang harus duduknya. Karena setiap kita sebenarnya ya menunggu dipanggil saja sama pemiliknya itu kan. Setiap kita ya. Dan waktunya kita nggak tahu. Kadang-kadang kita dulu, kadang-kadang ya, orang suami kita dulu atau istri kita dulu, kadang-kadang anak kita dulu bahkan. Ya. Ini semuanya yang pertama tadi ya, konsep kepemilikan. Nah, yang kedua itu adalah satu konsep yang kedua, yaitu bahwa setiap kita ini Bapak dan Ibu pada akhirnya akan kembali juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ali bin Abi Thalib suatu hari ketika diminta oleh seorang sahabatnya, "Sif lana dunya ya Amirul Mukminin." Sifatilah dunia ini wahai Amirul Mukminin, Ali bin Abi Thalib. Dia agak segan-segan untuk berbicara. Nampak dia tidak terlalu berselera. Diminta lagi yang kedua kali, sampai akhirnya yang ketiga dia baru mengatakan, apa yang mesti saya sifati tentang sesuatu yang kita datangi dengan tangisan, kemudian kita tinggalkan juga dengan tangisan. Ya, jadi kita datang ke dunia, kitanya menangis. Ketika kita pergi, orang-orang lain menangis. Kita datang dengan tangisan, kita tinggal juga dengan tangisan. Kemudian kita isi di tengah-tengahnya dengan perjuangan. Segala macam bentuk perjuangan. Yang punya akidah keislaman dia perjuangkan untuk menyebarkan agamanya. Dia berjuang untuk menyampaikan kebenaran. Sehari-hari kita juga berjuang untuk menutup hajat dan kebutuhan kita, mendapatkan rezeki yang halal. Kita kumpulkan semuanya, kita berjuang untuk mendidik anak kita. Tapi setelah lelah kita berjuang, akhirnya semuanya kita tinggalkan juga. Nah, ini dunia, hakikat kehidupan dunia. Kita datang dengan tangisan, kita tinggalkan juga dengan tangisan. Kita isi dengan kelelahan berjuang. Kita mempertahankan kebenaran juga perjuangan yang luar biasa. Untuk bisa taat aja, kemarin sudah kita gambarkan, perlu perjuangan yang luar biasa. Untuk menghindari maksiat perlu perjuangan yang luar biasa. Ya, ini semuanya perjuangan. Bisa meluluskan anak kita dari sekolah juga perjuangan. Tapi pada akhirnya semua kita tinggalkan. Dan akhirnya kita semuanya akan menghadap Allah Subhanahu. Maka orang yang faham konsep itu, ketika dia mengucapkan inna lillahi, sungguhnya kita semuanya ini adalah milik Allah. Dia pemilik kita, dia punya kuasa atas kita. Maka kita terima semua takdir ketentuannya itu, karena dia yang punya kita. Sebagaimana kita harus menerima takdir kita sebagai seorang perempuan, seorang laki-laki. Takdir kita sebagai orang Indonesia, takdir kita berkulit sawo matang, berbeda-beda kadarnya, ya. Takdir kita, ya, tinggi rendah kita, ya, bentuk mata kita dan segala macam. Maka takdir yang lain juga harus kita terima. Ya, semoga dengan penerimaan ini akhirnya kita diakui oleh Allah SWT sebagai orang-orang yang sabar tadi. Ya,
Wa basyiris sabirin. Berilah kabar gembira bagi mereka-mereka yang sabar. Yaitu yang ketika dapat musibah, ucapan yang keluar itu adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, dalam musibah ini kapan letak sabarnya itu? Bapak dan Ibu, sabar jangan terlambat. Ya. Kata Rasulullah SAW menasihati seorang perempuan. Ya. Kata Rasulullah, as-sabru indas sodamatil ula. Jadi sabar itu letaknya ketika benturan pertama terjadi. Jadi jangan terlambat. Benturan pertama terjadi, itulah waktunya kita bersabar, kita dudukkan posisi kita. Nah, kalau sudah berikutnya itu kita cari hikmahnya lagi gitu. Ini karena ada seorang wanita waktu itu ditinggal mati oleh suaminya. Dia pun menjerit-jerit, menangis-nangis. Sampai ketika sang suami sudah dikuburkan, dia masih tetap di kuburan itu dan menangis. Rasulullah datang, dipegang disentuhnya, dikasih isyarat ya untuk bersabar. Bersabarlah, kata Rasulullah SAW. Tapi dia nggak tahu yang datangnya Rasulullah, maka dia pun marah. Sabar, kamu tidak merasakan apa yang saya rasakan, kan gitu kan? Kamu nggak tahu apa yang saya rasakan. Ya, enak aja nyuruh sabar gitu kan? Tapi ternyata setelah dia tengok orang yang datang Rasulullah, maka dia langsung mengatakan, ya Rasulullah, saya bersabar sekarang. Kata Rasulullah, sabar itu ketika benturan pertama tadi gitu ya. Jadi ini sudah terlambat nih, sudah menjerit-jerit ke sana kemari ya, sudah meraung-raung gitu ya. Bapak dan Ibu, sabar bukan berarti tidak meneteskan air mata, tidak menangis ya. Itu boleh, orang menangis boleh. Tapi sabar itu menahan diri ya, ini pemahaman dari pertama ya, agar jiwanya ini tidak terlalu terguncang. Tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, seperti menghujat, menyalahkan sana sini. Ya. Rasulullah SAW ketika ditinggal mati oleh anak laki-lakinya Ibrahim, Rasulullah juga meneteskan air mata. Sahabat bertanya, engkau menangis ya Rasulullah? Saya menangis karena bersedih, tapi mulut saya tidak mengucapkan kecuali yang Allah ridhoi. Ya. Jadi ketika ditinggal mati oleh istrinya Khadijah, Rasulullah juga menangis. Kenapa? Rasulullah mencintai Khadijah itu melebihi segala cintanya, kecuali Allah ya. Lebih cinta dibanding Aisyah dan segala macam, dan itu yang membuat Aisyah sering cemburu. Kenapa? Rasulullah ini meskipun Khadijah sudah meninggal, dia masih sering kalau memotong korban atau hewan ternak gitu ya, dipotong, dagingnya itu masih sering dibagikan kepada orang-orang dekatnya Khadijah. Ya, Aisyah sampai protes, kok Khadijah mulu? Bukankah Allah sudah mengganti dengan yang lebih baik? Maksudnya lebih muda, masih gadis segala macam. Kenapa kok masih Khadijah juga? Rasulullah SAW mengatakan tidak. Allah tidak pernah menggantikan dengan yang lebih baik. Dia beriman kepada saya ketika semua orang kufur. Dia membantu saya ketika semua orang memusuhi. Dan dari dialah Allah memberikan saya keturunan. Karena dari istri-istri lain tidak ada Rasulullah dapat keturunan. Anak Rasulullah itu semuanya lahir dari Khadijah saja. Cuman satu yang di luar Khadijah, yaitu Ibrahim itu. Tapi itu dari Maria Al-Qibtiyah, ya, wanita Mesir yang hadiah dari Raja Mesir. Selebihnya Rasulullah tidak diberikan. Ini Rasulullah sampaikan, Allah tidak pernah menggantikan. Hari yang lain juga ada protes yang lain. Kata Rasulullah SAW, Allah sudah terlanjur menanamkan cintaku kepadanya. Allah sudah menganugerahkan cinta itu kepada Khadijah. Jadi nggak bisa dihapuskan. Ini ketika ditinggal wafat oleh Khadijah, Rasulullah sangat-sangat bersedih. Dan salah satu penyebab Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW itu adalah upaya untuk menghibur hati Rasulullah SAW yang baru saja ditinggal dua orang yang selama ini menjadi benteng perjuangannya. Yang pertama, pamannya sendiri bernama Abu Thalib, dan yang kedua Khadijah. Nah, maka dihiburlah
dengan perjalanan Isra dan Mi'raj. Nah, jadi Rasulullah SAW juga bersedih, menangis, itu tidak terlarang. Tapi sekali lagi, mulut jangan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, menghujat dan lain-lain. Ya. As-sabru indas sodamatil ula. Sabar itu pada benturan pertama. Jangan sampai menunggu besoklah saya akan bersabar. Enggak. Sabar itu sekarang. Nah, kalau besok kita seharusnya sudah mulai merubah, mengangsur kesabaran kita itu. Kalau bisa kita ganti menjadi syukur. Kenapa? Karena ternyata dari musibah itu banyak hikmah. Ya, kalau kita tahu, insya Allah kita akan bersyukur. Dan itulah yang seharusnya dilakukan oleh seorang mukmin. Nah, mereka yang memahami konsep kehidupan seperti itu, ketika dapat musibah mengucapkan itu, Allah akan berikan 3 bisyarat. Pertama, dia mendapatkan sholawat. Sholawat itu semacam doa kebaikan, kata-kata yang baik, ya. Tapi ini langsung dari Allah SWT. Ya. Jadi kalau ya ayuhan innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Jadi Allah itu juga memberikan sholawat. Ya. Kalau kita mengucapkan sholawat, ini belum tentu nyampe. Tapi kalau Allah yang memberikan sholawat, kira-kira gimana? Ya kan? Nah, orang yang bersabar itu langsung mendapatkan sholawat dari Allah SWT. Jadi bukan hanya Nabi saja yang mendapatkan sholawat. Makanya nanti kan ini banyak orang-orang non Muslim, ya karena mereka ingin merendahkan Rasulullah. Nabi kok masih minta disolawatin dari umatnya segala macam. Dalam Islam bukan hanya Nabi, semua kita juga mendapatkan sholawat itu. Karena makna sholawat itu sebenarnya adalah doa, harapan baik dan segala macam. Ya, sholat yusolli, sholat ini secara bahasa sholat itu artinya apa? Doa. Maka inti daripada sholat kita itu adalah doa. Nah, pertama dapat sholawat, yang kedua rahmat, dapat rahmat dari Allah SWT. Dan rahmat itu yang kita harap, Bapak dan Ibu. Dalam hadis dikatakan kita nggak akan sanggup masuk surga kalau hanya dengan amal kita. Ya, karena amal kita ini kalau dihitung-hitung dengan nikmat Allah masih belum seberapa. Intinya kalau kita beramal, beribadah ini memang sudah seharusnya seperti itu. Yang dilakukan oleh seorang hamba itu memang seperti itu gitu. Tapi mendapatkan balasan surga yang kenikmatannya itu tidak bisa dihitung-hitung, nggak bisa dikira-kira gitu. Itu belum pantas. Ya. Dalam satu hadis tentang kenikmatan surga, nanti di hari akhirat Allah SWT akan memerintahkan kepada malaikat untuk mencari orang yang hidupnya paling sengsara, paling menderita dari semenjak Adam dulu sampai hari kiamat. Allah SWT, malaikat itu mendapatkan orang ini paling sengsara, paling menderita, tapi hatinya lurus, hatinya baik. Allah SWT perintahkan kepada malaikat, masukkan orang ini ke dalam surga, celupkan dia ke surga gitu. Maka dimasukkanlah dia. Setelah dimasukkan dalam surga, diperintahkan untuk diangkat lagi. Allah bertanya kepada orang yang hidupnya paling menderita. Saya yakin kita masih jauh dari penderitaan. Dihina, dipenjara, diinjak-injak, dengan segala macam penderitaan, tapi hatinya lurus. Allah tanya, pernahkah engkau menderita dalam kehidupan? Ini orang yang hidupnya paling menderita. Apa jawab dia? Demi engkau ya Allah, saya tidak merasakan penderitaan seumur hidup saya. Satu celup surga itu menghapus semua penderitaan dunia ini. Nggak teringat lagi dia betapa dulu dia menderita. Karena saking nikmatnya surga itu bisa menghapus seluruh penderitaan. Surga ini adalah kesuksesan. Orang itu kalau sudah sukses, semua penderitaan demi sukses itu kan jadi cerita baik aja, ya. Tapi kalau gagal, semua kenikmatan pun akan jadi cerita buruk, ya. Maka dalam sesi yang kedua dari hadis itu, Allah pun memerintahkan kepada malaikat untuk mencari orang yang hidupnya paling bahagia, paling terpenuhi hajatnya,
dari semenjak Adam dulu sampai hari kiamat, tapi hatinya sesat. Allah katakan kepada malaikat, masukkan orang ini ke dalam neraka. Satu celup saja, dicelupkanlah dia ke dalam neraka. Seperti teh celup gitu ya, sebentar. Dia merasakan penderitaan neraka, diangkat balik. Ditanya oleh Allah SWT, wahai fulan, pernah engkau merasakan kebahagiaan dalam hidup? Apa kata dia? Demi engkau ya Allah, saya tidak pernah merasakan kebahagiaan dalam hidup saya. Jadi penderitaan neraka itu satu celup saja bisa menghapus semua kenikmatan dunia yang pernah dirasakan. Maka Bapak dan Ibu, di dunia ini kalau harus menderita, biarlah menderita sebentar, asal dalam kebenaran untuk kebenaran. Ini nggak akan lama. Setahun 2 tahun itu nggak lama. 10 tahun, 50 tahun. Usia kita ya mayoritas yang hadir ini kan sudah 50 ke atas gitu kan. 50 ternyata nggak lama juga kok ya. Tiba-tiba saja sudah 50. Nah, biarlah kok harus susah-susah. Tapi jangan berani-berani melakukan kemaksiatan. Karena kalau Allah SWT sudah menampakkan kebahagiaan itu, ya kebahagiaan surga itu, insya Allah semua penderitaannya akan hilang. Ini yang rahmat Allah SWT yang kita harapkan kepada ibu. Kita masuk surga karena rahmat Allah. Orang yang sabar akan mendapatkan rahmat. Nah, yang ketiga adalah dia orang yang mendapatkan petunjuk. Ulaika humul muhtadun. Ya. Yang berikutnya, pahala bagi orang-orang yang sabar. Ini karena sudah masuk ini ya, saya singkat-singkat saja. Pertama, dia mendapatkan cinta Allah. Innallaha yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Nah, cinta Allah itu sebenarnya kepada semua kita Allah cinta. Tapi ada cinta khusus, yaitu kepada hamba-hambanya yang memang memenuhi standar kriteria untuk mendapatkan cinta khusus itu dari Allah SWT. Ya. Sama yang ketiga nanti dia mendapatkan kebersamaan, ma'iyah dari Allah. Allah bersama kita siapapun kita, tapi itu bersama secara umum. Allah menyebutkan, ya kalau ada 2 orang yang sedang berbisik-bisik, maka yang ketiga ada Allah. Kalau ada berempat, yang kelima Allah. Kalau berlima, yang keenam Allah. Tidak sendiri, tidak bersama-sama, ada Allah bersama kita. Itu kebersamaan secara umum. Di majelis ini ada Allah yang mengetahui semua apa yang kita lakukan. Tapi orang yang sabar dia akan mendapatkan ma'iyah atau kebersamaan yang khusus. Kebersamaan yang menyebabkan kalau kita berdoa itu didengar. Ya. Kalau kita ada masalah, Allah akan membantu. Akan mencari solusi dan segala macam. Itu ma'iyah yang khusus. Bapak dan Ibu, jembatan antara kita dan kesuksesan itu namanya sabar. Ya, namanya sabar. Sama juga jembatan antara kita sama surga itu mungkin namanya juga sabar gitu. Sabar untuk tetap menjadi hamba Allah yang bersahaja, tidak sombong, tidak angkuh, tidak berlebih-lebihan. Ya, kita bersabar untuk tetap seperti itu, datang, sholat, beribadah setiap hari, betapapun itu memang berat. Ya, tidak mengeluarkan kata-kata yang buruk, tidak mencaci orang, tidak merendahkan. Semoga kita sampai di kampung tujuan. Dan semoga Allah SWT sebagaimana hari ini mengumpulkan kita semuanya di masjid ini, Allah kembali mengumpulkan kita semuanya di surga Allah SWT nanti. Tak seorang pun di antara kita yang terpeleset kakinya, ya na'udzubillah min dzalik, masuk ke neraka. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan pagi hari ini. Semoga ya Allah SWT berikan kekuatan kepada hati kita untuk menghadapi semua perjalanan hidup kita dengan benar dan sabar, insya Allah. Bila ada hidayah, ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.